Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Setibanya di lokasi, Aris lalu mengetek motor Watsunari. Namun di tengah proses tersebut, tiba-tiba ada sosok tangan anak-anak yang memegang tangan Aris. Astagfirullahaladzim, Kenapa, Riz? Kok kayak kaget gitu? nggak kenapa-napa, Wak. Riz, ada apaan sih tadi? Kok langsung ngajak pulang? Begini, Wak, ceritanya. Tadi aku pas benerin motor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bude, tumben kemari pagi-pagi. Ada apa ya, Bude? Bude, pengen silaturahmi aja. Kalian ada keperluan sama suamimu. Suamimu ada kan di rumah? Ada kok, Bude. Cuma orangnya lagi tiduran. Kalau gitu, masuk dulu aja, Bude. Biar aku panggilin dulu Mas Haris. Oh iya, iya. Ya, bangun ya. Ya, bangun dulu. Tuh ada Bude. ada apa sih, Mah? Itu loh ya, Bude datang. Katanya mau ketemu ayah. Hah? Ada Bude? Iya ya, orangnya dari tadi udah nungguin di ruang tamu. Oh ya udah, bentar. Ayah tak cuci muka dulu, si ngantuk ini. Bude, ada keperluan apa pagi-pagi kemari, Bude? Begini, Riz. Bude kemari karena Bude dengar-dengar kamu habis kena musibah ya, Riz. Iya, Bude. Aku habis kena musibah, bengkelku habis kemalingan, Bude. Astagfirullahaladzim. Kok bisa sih, Riz? Kapan kejadiannya itu? Kejadiannya dini hari, Bude, pas kondisi bengkel lagi sepi. Tapi bukan aku aja sih, Bude, yang jadi korban. Toko-toko di sebelah bengkelku juga jadi sasaran maling, Bude. Oh, gitu. Berarti malingnya udah ngincar daerah situ ya? Bude turut prihatin ya, Riz, atas musibah yang kamu alami. Iya, Bude, makasih banget atas perhatiannya. Jujur aja, aku masih kepikiran terus sampai sekarang. Wajar, Riz. Usaha itu kan hasil keringat sendiri. Terus, apa aja yang hilang dari bengkelmu? Ya, alat-alat kunci, Bude, kompresor juga dibawa, padahal itu baru ganti beberapa bulan yang lalu. Ya Allah, banyak juga ya yang hilang, Riz. Iya, Bude, kalau di total-total kerugiannya hampir 15 jutaan, Bude. Buat aku ya, nominal segitu udah gede banget, Bude. Terus, sekarang kamu gimana, Riz? Masih buka bengkel apa udah berhenti? Untuk sementara waktu, aku berhenti dulu, Bude. Nggak ada alat sama sekali soalnya. Nah, terus sekarang kamu kerja apa? Ya, nggak kerja apa-apa, Bude. Masih nganggur di rumah. Rencananya sih mau cari kerjaan dulu sambil ngumpulin modal lagi pelan-pelan. Udah ngerti sih perasaan kamu. Pasti berat ya, Riz. Berat banget, Bude. Udah usaha keras bertahun-tahun, tapi harus mulai lagi dari nol. Ya, namanya hidup, Riz. Kadang diuji dulu sebelum dikasih jalan lagi. Riz, seumpama Bude modalin kamu buat buka bengkel lagi gimana? Waduh, beneran tak, Bude? Mau modalin, tapi biayanya lumayan besar loh, Bude. Gak apa-apa, Riz. Yang penting kamu bisa kerja lagi dan bisa bangkit kembali. Kebetulan Bude lagi dapat rezeki lebih nih. Serius, Bude. Aku tuh sebenarnya pengen banget buka bengkel lagi, tapi ya itu, modalnya nggak ada. Ya makanya Bude tawarin. Jadi kamu mau nggak Bude modelin lagi? Ya kalau ditanya kayak gitu, jelas aku mau, Bude. Cuma aku nggak enak aja nanti ngerepotin Bude. Nggak ngerepotin kok, Riz. Kamu itu kan keponakan Bude sendiri. Kalau bukan keluarga yang saling bantu, terus mau siapa lagi? Makasih banyak, Bude. Aku benar-benar nggak nyangka kalau Bude mau modalin aku. Gini aja, Riz. Kalau memang kamu mau, kamu catat aja apa yang kamu butuhin. Alat-alat apa aja yang sekiranya di bengkelmu itu nggak ada. Terus sama perkiraan harganya berapa. Oh iya, Bude. Nanti harus catat alat-alatnya, apa aja yang dibutuhin, sama total harganya. Nanti kamu serahin ke Bude, biar Bude siapin uangnya. Siap, Bude. Nanti kalau udah selesai, aku serahin ke Bude. Dan aku janji bakal gunain modal itu sebaik-baiknya, Bude. Iya, Riz. Bude percaya kok sama kamu. Yang penting kamu kerjanya yang bener. Iya, Bude. Doain aja semoga bengkelku bisa jalan lagi dan lebih rame dari sebelumnya, Bude. Pasti, Riz. Insya Allah, habis kesulitan pasti ada kemudahan. Kamu fokus bangkit aja dulu. Makasih ya, Bude. Serius, bantuan ini sangat besar banget buat aku, Bude. Mungkin kalau nggak dibantu Bude,
Aku nggak tahu lagi harus nyari kerja kemana. Apalagi kan sekarang nyari kerja susah banget, Bude. Sama-sama, Riz. Yang penting kamu tetap semangat sampai ekonomimu pulih kembali. Kasihan kan anak istrimu kalau kamu nggak kerja. Iya, Bude. Seumpama kamu punya masalah lagi, cerita aja ke Bude ya. Sama jangan menyerah. Barangkali Bude bisa bantu lagi. Siap, Bude. Ya sudah kalau gitu, Bude cuma mau nyampein itu aja. Bude mau balik dulu ya, mau buka toko ini. Loh, langsung balik, Bude. Nggak sarapan dulu di sini? Gak usah, Bude udah sarapan tadi sebelum kesini. Oh ya udah, hati-hati di jalan, Bude. Setelah mendapatkan modal dari budenya, Aris kembali membuka bengkel lagi, namun lokasinya yang sekarang dekat dengan rumahnya. Ada apa Wak Sunari kemari? Aku butuh bantuanmu, Riz. Tadi aku ke bengkelmu juga, tapi kok tutup, makanya aku langsung datang ke rumahmu aja. Emang butuh bantuan apa Wak? Ini, Riz, motorku mogok, Riz. Bisa bantu benerin gak, Riz? Oh bisa-bisa. Lah motornya sekarang di mana Wak? Motorku ada di jembatan, Riz, yang dekat pemakaman Tanah Abang itu. Lah kok bisa di sana Wak motornya? Gimana ceritanya? Tadi awalnya aku lihat banjir, Riz, di atas jembatan. Orang-orang juga banyak yang nonton. Tapi pas mau balik ke rumah, motorku kok tiba-tiba aja gak bisa nyala. Wak kesini naik motor siapa? Iya, Riz, ini aku pinjem motornya si Agung. Kebetulan dia lagi di lokasi juga. Makanya aku minta bantuan dia buat nganterin ke rumahmu. Udah coba diapain aja Wak motornya? Udah aku starter berkali-kali, Riz, sampai kakiku pegel. Tapi ya tetep aja nggak mau nyala motornya. Apa jangan-jangan bensinnya habis kali Wak? Enggak kok, Riz, bensinnya juga masih banyak. Tadi sebelum berangkat juga baru ngisi kok. Ya udah biar aku cek aja dulu motornya nanti. Iya, Riz, aku bingung mau minta tolong ke siapa lagi. Santai aja Wak, tunggu bentar ya Wak. Aku mau ambil kunci dulu, kalian ngambil motor. Iya, Riz, aku tunggu ya. Setibanya di lokasi, Aris lalu mengetek motor Wak Sunari. Namun di tengah proses tersebut, tiba-tiba ada sosok tangan anak-anak yang memegang tangan Aris. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Riz? Kok kayak kaget gitu? Nggak kenapa-napa, Wak. Ini kayaknya yang trouble businya aja, Wak. Terus bisa dibenerin di sini, gak, Riz? Ya bisa, Wak. Aku coba bersihin dulu, Wak, businya. Saat membersihkan busi, Aris tak sengaja melihat seorang perempuan di atas pohon yang ada di ujung jembatan. Melihat hal itu, Aris pun bergegas memperbaiki motor Wak Sunari. Wak, udah selesai nih. Coba di starter, Wak. Barangkali motornya langsung nyala. Iya, Riz, aku coba starter dulu ya. Wak, nanti kalau motornya udah bisa nyala, langsung cabut dari sini aja ya, Wak. Lah, emang kenapa, Riz? Udah, pokoknya Wak ikutin aja apa kataku. Nanti aku jelasin kalau udah nyampe rumah, Wak. Iya, Riz, iya. Riz, ada apaan sih tadi? Kok langsung ngajak pulang? Begini, Wak, ceritanya. Tadi aku pas benerin motor, tiba-tiba tanganku kayak ada yang megang, Wak. Bentuknya sih kayak tangan anak kecil, Wak. Tangan anak kecil? Ah, yang bener kamu, Riz. Aku kok nggak lihat apa-apa di situ. Lagian siang-siang gini kok ada setan? Nggak mungkin lah. Beneran, Wak. Nggak cuma itu aja. Aku juga ngelihat perempuan lagi duduk di atas pohon, Wak. Yang ada di ujung jembatan itu, Wak. Matanya sih kayak ngeliatin ke arahku terus. Makanya aku tadi minta buru-buru pergi setelah motornya nyala, Wak. Oh gitu ceritanya, Riz. Ya mungkin itu penunggu daerah situ, Riz. Ya bisa jadi sih, Wak. Makhluk itu ngikut gak, Riz, ke sini? Enggak sih, Wak, kayaknya aman. Aku nggak ngeliat apa-apa di sini. Oh ya udah kalau gitu. Ya moga-moga aja nggak ada apa-apa, Riz. Iya, Wak. Mudah-mudahan sih gitu. Riz, sebelumnya makasih ya udah bantuin tadi. Wak mau pulang dulu. Sama-sama, Wak. Nggak usah terlalu dipikirin. Hati-hati, Wak, pulangnya. Pak, mau kemana, Pak? Nggak kemana-mana, Mas. Cuma pengen jalan-jalan aja, ngelemesin kaki ini biar nggak kaku. Oh, begitu. Duduk dulu, Pak. Nongkrong-nongkrong di sini sambil ngopi. Iya, Mas. Numpang duduk ya. Bapak rumahnya mana?
Saya rumahnya di kampung sebelah sini, Mas. Deket kok, ya 10 menitan lah jalan kaki. Masa sih Pak? Tapi kok saya nggak pernah lihat Bapak ya selama saya tinggal di sini? Ya iyalah, Mas. Mas kan hitungannya baru tinggal di sini. Saya udah puluhan tahun, Mas, di sini. Oh gitu ya Pak. Tapi sekarang saya udah pindah, Mas. Udah nggak di kampung sebelah lagi. Kalau boleh tahu pindah kemana Pak? Pindah di dekatnya jembatan, Mas. Sebelahnya pemakaman Tanah Abang. Deket jembatan. Lah bukannya di sana nggak ada rumah Pak atau perkampungan? Ada kok, Mas. Mungkin Masnya aja yang nggak ngeliat kalau di sana ada perkampungan. Udah berapa lama Pak pindah ke sana? Ya kurang lebih 10 tahunan lah, Mas. Saya pindah ke sana. Lama juga ya Pak. Oh ya Pak, saya mau cerita dikit ini. Kemarin saya pernah digangguin anak kecil sama perempuan yang mukanya serem Pak. Pas saya lagi benerin motor teman saya di jembatan dekat pemakaman Pak. Apa jangan-jangan mereka penunggu daerah situ ya Pak? Oh, anak kecil sama perempuan itu. Memang tempat tinggalnya di situ, Mas. Mereka suka iseng sih ke orang-orang yang ada di sana. Loh, Bapak tahu juga tentang mereka? Ya tahulah, Mas. Saya sering ketemu kok sama mereka. Tapi mereka nggak jahat kok. Cuma iseng aja. Oh, Sebenarnya saya tuh kesini pengen ke rumah anak saya, Mas. Pengen bilang kalau rumah saya ini gentengnya bocor kalau hujan. emang anak Bapak siapa namanya? Nama anak saya Bagas, Mas. Bagas. Nama panjangnya Bagas Sadewa bukan Pak? Iya betul, Mas. Itu nama anak saya. Oh alah, Bapak ini ternyata bapaknya Mas Bagas Sadewo. Kalau itu saya kenal Pak, tapi ya jarang ketemu sih. Soalnya saya juga sibuk di bengkel. Wah, berarti kebetulan, Mas. Iya Pak, kebetulan banget. Ngomong-ngomong, saya boleh minta tolong nggak, Mas? Minta tolong apa ya Pak? Tolong sampein ke anak saya, supaya dia benerin genteng bocor di rumah saya, Mas. Saya kalau hujan tuh kedinginan, Mas. Oh siap Pak, nanti kalau saya ketemu anak Bapak, akan saya sampaikan. Tapi saya nggak janji loh ya Pak. Iya, Mas, nggak apa-apa. Kalau gitu, saya lanjut jalan dulu ya, Mas. Iya Pak, hati-hati di jalan. Mas Haris, tadi ngomong sama siapa Mas? Kok saya lihat-lihat dari rumah kayak ngomong sendiri? Masa sih Mas? Saya tadi lagi ngobrol sama bapak-bapak kok. Bapak-bapak siapa Mas? Lawang dari tadi Mas Haris ngomong sendiri kok. Saya perhatiin lumayan lama loh. Beneran Mas, tadi saya ngobrol sama bapak-bapak. Ngakunya sih bapaknya Bagas Sadewo yang tinggal di kampung sebelah. Bagas Sadewo? Iya, tadi bapak itu bilang kalau dia cuma mau jalan-jalan aja. Terus aku ajak ngobrol, orangnya pakai baju coklat, rambutnya putih. Tapi mohon maaf nih Mas, kalau Mas Haris gak percaya, ini saya ada buktinya Mas. Kebetulan tadi saya sempat ngerekam Mas Haris. Soalnya saya pikir kok aneh banget Mas Haris ngomong panjang lebar sendirian. Coba deh lihat videonya. Loh iya ya, kok di video ini aku ngobrol sendiri, terus yang aku ajak ngobrol tadi siapa dong? Ya mana saya tahu Mas, dari tadi saya lihat memang gak ada orang sama sekali. Tapi anehnya itu bapak-bapak tadi sempat nitip pesan ke saya Mas. Nitip pesan gimana Mas? Iya, tadi bapaknya bilang, nanti kalau ketemu anak saya suruh bilangin, betulin genteng rumah bapaknya yang bocor. Katanya sudah lama bocor tapi kok belum dibenerin. Terus Mas Haris kenal sama anaknya? Ya kenal sih. Tetangga sebelah kampung, cuma nggak terlalu deket. Paling cuma tegur sapa aja kalau pas-pasan di jalan. Gini aja Mas, daripada penasaran, kita coba aja ke rumah anaknya. Ya buat mastiin aja, yang Mas Aris lihat tadi itu beneran bapaknya atau bukan. Ya udah deh, tapi temenin ya Mas. Iya Mas, aku temenin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Aris, ada keperluan apa kemari? Anu Mas, saya kesini ada pesan yang mau saya sampaikan. Pesan apa ya, Mas? Enaknya ngobrol di dalam aja Mas, nanti aku jelasin biar nggak kedengeran orang yang lewat. Oh ya udah Mas, silakan masuk dulu. Sebenarnya ada apa sih Mas? Kok kayaknya penting banget? Begini Mas, saya mau jujur apa adanya, percaya atau nggak percaya, tapi ini yang saya alami Mas. Tadi pagi, pas saya lagi ngopi di depan bengkel, saya ketemu Bapak Mas Bagas. Ya sempat ngobrol panjang lebar juga Mas.
Ah, yang bener mas, bapak saya loh, udah meninggal lama. Mas jangan ngada-ngada deh, mana mungkin mas ketemu bapak saya. Tapi mas, saya nggak ngada-ngada kok, apalagi halu. Emang itu yang saya alami. Bapaknya Mas Bagas juga nitip pesan ke saya. Katanya rumahnya bocor kalau hujan. Anak-anaknya supaya benerin genteng yang bocor. Mas, kenapa mas? Nggak kenapa-napa mas, saya sedih aja mas, karena saya yang sebagai anaknya saja nggak pernah ditemui ataupun dimimpiin sama bapak sejak bapak meninggal 10 tahun yang lalu. Sebenarnya bapak itu punya beberapa anak, cuma ya begitu mas, anak-anaknya terlalu sibuk kerja termasuk saya, sampai lupa nggak pernah ziarah ke kuburan bapak. Gini mas, saya bukannya mau ikut campur masalah keluarga, cuma saya mau ngasih saran aja. Ya sebagai anak, sebaiknya disempetin lah ziarah ke kuburan bapak untuk mendoakan, entah itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Iya mas, makasih sarannya. Sebenarnya saya tuh juga pengen ziarah ke kuburan bapak, sekaligus mengkicing kuburannya. Tapi saya belum ada biaya mas, ekonomi saya juga belum stabil. Cuma kedepannya bakal saya usahain mas. Mas, mohon maaf nih, kalau boleh tahu, bapak itu dulu meninggalnya gara-gara apa ya? Jadi dulu itu bapak udah sakit-sakitan mas, udah sering keluar masuk rumah sakit. Ya bisa dibilang udah komplikasi mas sakitnya. Jadi udah macem-macem penyakitnya. Nah terus bapaknya mas dimakamkan di mana? Ya di pemakaman Tanah Abang itu mas, deket jembatan. Kalau mas pengen tahu, saya bisa tunjukkan makamnya mas. Sekalian saya mau ziarah juga. Gimana mas Reno, ikut gak? Ikut aja mas, udah tanggung daripada nanti penasaran. Ya udah mas, saya ikut. Di hari itu juga, mereka berangkat menuju makam bapaknya Bagas yang berada di dekat jembatan. Ini mas, makam bapak saya. Emang kondisinya udah nggak keurus, karena udah 10 tahun saya nggak pernah kesini. Oh gitu. Iya mas, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya mas, karena sudah menyampaikan pesan dari bapak saya. Sama-sama mas, saya cuma kebetulan aja kok, dan gak nyangka bakal ketemu dengan bapaknya Mas Bagas. Di lain hari, sebelum bekerja di bengkel, Aris menyempatkan waktu untuk ngopi di warung kopi Mpok Wati. Tolong saya, tolong saya. Astagfirullahaladzim, apa aku nggak salah dengar tadi? Kok kayak ada suara cewek minta tolong, tapi nggak ada siapa-siapa di sini. Duh, jadi merinding gini ya. Ah, biarinlah, lagian juga masih pagi. Mungkin aku aja yang masih ngantuk. Halo ya, Iya bun, ada apa kok nelpon? ayah lagi di mana? Lagi ngopi nih bun, di warungnya Mbak Wati. Ya biasa, sebelum kerja ngopi dulu. Oh, masih lama nggak ngopinya? Ya paling 20 menitan lagi ayah balik ke bengkel. Emang kenapa sih bun? Kok kayaknya buru-buru gitu? Ini ya, ada 2 orang lagi nyariin ayah katanya. Ada urusan apa bun? Mereka kok nyariin ayah? Katanya sih mau benerin motor. Oh, servis motor toh. Emang motor apaan bun? Udah nggak tahu motor apa, tapi yang jelas warnanya hijau. Ini orangnya lagi parkir depan bengkel, 2 orang. Warna hijau. Motor apaan ya? Apa mungkin motor Kawasaki? Ya bunda kurang tahu ya, mereka cuma tanya Arisnya ada nggak, terus mereka bilang motornya mau diservis. Mereka orang-orang yang sering ke bengkel ayah bukan bun? Kayaknya sih belum pernah kesini, soalnya mukanya asing. Terus tadi juga sempet nanya bengkelnya Mas Aris di mana. Oh, berarti bukan orang kampung sebelah. Iya ya, mereka nungguin di bengkel, makanya ini bunda langsung telepon ayah. Ya udah, ayah balik langsung aja sekarang, biar nggak kelamaan mereka nunggunya. Takutnya mereka juga buru-buru. Iya ya, soalnya tadi mereka bilang motornya mogok, didorong sampai ke sini. Walah, pantesan. Kasihan juga. Ya sudah, ayah langsung berangkat ke bengkel. Hati-hati di jalan ya. Udah lama mas nungguinnya? Enggak sih mas, nggak terlalu lama, baru 15 menitan. Oh gitu. Ini ya mas, motornya yang mau dibenerin? Iya mas, ini motornya yang rusak. Kayaknya sih dari plat nomornya ini bukan motor daerah sini. Mas orang asli mana? Saya dari luar kota mas, saya bukan asli orang sini. Oh alah, gitu. Pantesan. Emang kenapa ya mas? Nggak apa-apa mas, soalnya saya ngelihat platnya kok dari luar kota ini. Terus motor ini trouble-nya apa mas?
Gini mas, motornya ini nggak mau nyala mas. Udah coba di starter juga nggak bisa. Nggak bisa nyalanya pas sudah di tengah jalan, apa udah dari awal nggak mau nyala? Udah dari awal saya beli, memang motornya nggak mau nyala mas. Makanya saya dapat motor ini dengan harga murah. Ya pasarannya masih 20 jutaan ke atas lah mas. Tapi saya belinya cuma 7 jutaan. Makanya saya berani jauh-jauh buat beli motor ini mas. Ya karena harganya murah tadi. Oh gitu, pantesan dapat harga murah. Biasanya kalau selisihnya jauh gitu, pasti motornya ada trouble mas. Iya mas, pemiliknya juga udah ngomong kalau motornya ini bermasalah. Jadi tolong benerin motornya ya mas. Kalau sekiranya nanti ada part motor yang harus diganti, ganti aja mas. Masalah dana saya udah siapin. Yang penting motor ini bisa nyala lagi mas. Siap mas, tapi kalau kasus motornya kayak gini, nggak bisa sehari 2 hari langsung selesai mas. Saya sih nggak masalah mas. Mau selesainya sebulan atau 2 bulan juga nggak apa-apa. Lagian saya juga nggak buru-buru kok mas. Yang penting motornya bisa nyala lagi. Saya udah syukur banget. Kalau boleh tahu, mas ini ngerti tempat bengkel saya dari mana? Saya dikasih tahu mas sama orang bengkel di desa sebelah. Awalnya sih saya mau benerin motor ini di bengkel mereka. Setelah dicek ya katanya normal semua. Tapi ya gitu, tetap gak mau nyala. Akhirnya saya disaranin ke bengkel gaib milik Mas Aris. Waduh, istilah bengkel gaib lagi. Saya cuma bengkel biasa mas, nggak ada bedanya sama bengkel yang lain. Tapi kata mereka, Mas Aris tuh sering benerin motor yang punya trouble di luar nalar. Halah, itu mah omongan orang yang terlalu dilebih-lebihkan mas. Ya udah mas, saya cek dulu ya motornya. Tolong saya, tolong saya. Astagfirullah, kenapa suara itu muncul lagi? Apa jangan-jangan ada hubungannya dengan motor ini ya? Duh, gimana ini ya? Bukannya mau seuzon? Apa mungkin 2 orang ini pelaku kejahatan? Kalau iya, bisa bahaya ini. Bisa-bisa nanti aku dikira sama polisi, termasuk komplotannya, gara-gara benerin motor ini. Aduh. Mas, ini kan saya butuh beberapa hari buat ngecek motornya. Soalnya harus dibongkar dulu mesinnya, dicek satu persatu. Mending motornya ditinggal dulu aja mas di sini. Oh gitu ya mas, kira-kira berapa hari emangnya? Ya paling cepat seminggu atau enggak ya 2 minggu mas. Soalnya saya nggak mau ngasih tahu pastinya kapan. Takutnya nanti nggak cuma satu part aja yang rusak, ada part-part yang lain yang juga kena. Iya juga sih mas, daripada saya bolak-balik ke sini. Makanya itu mas, biar sekalian beres. Tapi saya boleh pinjem KTP-nya bentar nggak? Sama nomor HP-nya mas. Nanti kalau ada apa-apa kan enak, saya bisa hubungi mas langsung. Oh, boleh mas. Ini mas KTP saya, nomor HP saya juga ada di situ kok. Oh iya, teman saya ini juga kerjanya di proyek bangunan nggak jauh dari sini mas. Oh, proyek yang gedung baru itu ya mas, yang dekat lapangan. Betul mas, yang itu. Saya biasanya dari pagi sampai sore di sana. Siap mas, siap. Jadi kalau misalnya susah dihubungi lewat HP, saya bisa samperin ke proyek ya. Boleh banget mas. Ini KTP-nya saya pinjem dulu bentar ya mas. Saya mau ke belakang dulu, mau ke toilet. Iya mas, santai aja. Aku foto dulu aja deh KTP-nya, buat jaga-jaga kalau mereka emang pelakunya. Bukan mereka pelakunya. Astagfirullah, kenapa suara itu muncul lagi? Bukan mereka pelakunya. Ini mas, KTP-nya saya balikin. Maaf ya, tadi nungguin. Oh, nggak apa-apa kok mas. Berarti ini motor keluhannya cuma nggak bisa nyala aja kan mas? Iya mas, tapi kayak nggak ada pembakarannya gitu. Bisa jadi di pengapian atau bahan bakarnya mas. Nanti saya cek juga businya sama karburator juga. Kalau kerusakannya parah, kira-kira mahal nggak mas? Nggak tahu sih mas, saya usahain yang penting mas jangan langsung ganti yang mahal-mahal dulu. Kalau memang harus ganti part, nanti saya kabarin dulu sebelum mau pasang. Kalau gitu, tolong dikabarin dulu aja ya mas. Kira-kira habis berapa gitu? Siap mas, saya ngerti kok. Di sini juga nggak langsung main ganti. Biasanya saya cek dulu satu-satu. Makasih mas. Iya mas, saya emang nggak enak kalau belum pasti. Nanti malah jadi beban buat pelanggan. Ya semoga aja nggak parah mas. Amin, saya usahain secepatnya bisa kelar mas. Kalau udah ketahuan kerusakannya, langsung saya WA atau telepon masnya. Oh iya, kalau butuh uang untuk beli part yang rusak, bisa kabarin aja mas.
Iya mas, nanti kalau misalnya harus beli part dan nominalnya lumayan, saya konfirmasi dulu ya mas. Oke mas, saya nitip motor saya ya. Iya mas, tenang aja, di sini aman kok. Nanti motornya saya masukin ke dalam biar nggak kepanasan. Ya sudah, kalau gitu saya tinggal dulu mas. Iya mas, hati-hati. Sejak menangani motor tersebut, rumah Aris mulai diteror dengan suara tangisan seorang perempuan. Singkat cerita, keesokan paginya, Aris ngopi di depan bengkelnya seperti biasa. Tak lama kemudian, datang tetangga dekat menghampiri Aris. Mas Haris, tadi malam istrinya Mas Haris nangis ya? Enggak kok bu, istri saya semalam tidur kok di kamar. Emang kenapa ya bu? Nanyain istri saya. Masa sih? Tadi malam saya kok dengar suara perempuan nangis di rumah Mas Haris. Ya tak kirain itu istrinya Mas Haris yang lagi nangis. Perempuan nangis? Bukan kok bu, saya aja nggak dengar apa-apa tadi malam. Soalnya saya sama istri saya tidur cepet. Mungkin ibu salah dengar kali. Gak mungkin lah kalau saya salah dengar. Wong suaranya jelas banget kok mas. Dari rumah Mas Haris kayak orang sesegukan gitu nangisnya. Lama lagi suaranya, gak hilang-hilang. Ya kira-kira subuh baru hilang itu mas suaranya. Ah, serius bu, di rumah saya nggak ada siapa-siapa selain saya sama istri. Anak juga lagi nginep di rumah mertua. Ya saya nggak tahu bu, bisa jadi ibu halu kali karena kecapean aktivitas seharian. Masalahnya saya juga nggak dengar apa-apa. Nah itu dia yang bikin saya heran. Kalau bukan istri Mas Haris, terus siapa dong yang nangis semalam? Iya bu, saya juga baru tahu kalau ada kejadian seperti ini. Ya udah deh kalau gitu Mas Haris, saya cuma nanya itu aja. Soalnya saya penasaran mas sama suara yang tadi malam. Kalau gitu saya permisi dulu Mas Haris. Iya bu. Di lain hari, saat Aris memperbaiki motor pelanggannya, tiba-tiba Aris mendengar kembali suara perempuan misterius tersebut. Tolong carikan sesuatu. Duh, kenapa muncul lagi sih suara itu? Gak ngerti lagi orang kerja apa ini? Nyari apa lagi sih? Nambah-nambahin kerjaan aja. Mas, ini udah selesai mas servisnya. Udah saya ganti oli juga. Jadi berapa mas biayanya? 75.000 aja mas. Makasih banyak ya mas, motornya udah enak ini. Sama-sama mas. Oh iya, tadi kenapa suara itu nyuruh aku untuk nyari sesuatu? Kira-kira benda apa ya yang harus aku cari? Cuma masalahnya, aku harus nyari kemana ini? Apa aku harus ke daerah motor ini berasal? Kalau dari platnya sih, kayaknya aku tahu daerah mana. Ah, aku coba aja deh pergi ke sana daripada aku diteror terus sama suara itu. Bun, ayah keluar dulu ya bentar. Mau kemana ya? Keluar malam-malam gini, nggak kayak biasanya. Iya bun, ada urusan bentar di rumah temen, gak lama kok. Teman yang mana? Kok dadakan banget sih? Tadi siang nggak ada cerita apa-apa sama bunda. Ya temen lama ayah, tiba-tiba dia nelpon, katanya butuh bantuan dikit. Ayah gak enak kalau gak datang. Emang harus jam segini banget ya? Nggak bisa ditunda besok aja gitu? Kan besok masih ada hari. Katanya penting bun, gak lama kok, paling juga gak nyampe tengah malam, ayah udah pulang. Tapi motor ayah kan nggak terlalu terang lampunya. Apa nggak bahaya nanti keluar malam-malam? Enggak kok, tenang aja, masih kelihatan jalannya, ayah pelan-pelan aja nanti. Jalannya kan gelap ya, belum lagi banyak yang berlubang jalannya sekarang. Iya, ya tahu. Ayah lewat jalan yang biasa aja. Lagian nggak jauh kok dari sini. Tapi kok perasaan bunda nggak enak ya? Dari tadi rasanya gelisah. Ah, bunda jangan mikir macam-macam. Ayah cuma keluar sebentar kok. Habis itu juga langsung pulang. Tapi handphone jangan di silent ya. Nanti kalau bunda telepon langsung diangkat. Iya, siap. Kalau ada apa-apa ayah kabarin. Ya sudah, hati-hati di jalan kalau gitu. Iya bun, doain aja biar urusannya lancar. Amin. Malam itu, Aris pun berangkat menuju sebuah daerah tempat di mana motor tersebut berasal. Namun saat di tengah perjalanan, Aris melihat seorang perempuan di pojok pertigaan jalan. Seakan-akan wanita tersebut menunjukkan arah jalan yang harus dituju.
Astagfirullahaladzim, ini bukannya pergelangan tangan manusia. Apa mungkin ini yang dimaksud ya, tangannya si korban yang minta tolong? Tapi aku harus gimana ini dengan penemuan tangan ini? Gak mungkin juga kan aku bawa potongan tangan ini ke kantor polisi langsung. Yang ada malah aku nanti yang dicurigai sebagai pelakunya. Saat Aris merasa kebingungan, tiba-tiba sosok perempuan tadi muncul kembali dan menunjukkan arah untuk menuju sebuah rumah. Melihat hal tersebut, Aris pun bergegas membungkus potongan tangan tadi menggunakan jaketnya dan melanjutkan perjalanan. Kenapa perempuan tadi menunjuk ke arah rumah ini ya? Mungkin rumah ini ada hubungannya dengan si korban. Ya, mending aku coba tanya aja deh. Barangkali ada petunjuk lain yang bisa aku dapatkan dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Mas Aris, tunggu sebentar. Lah, orang itu kok bisa tahu nama aku ya? Padahal kan aku baru pertama kali datang ke sini. Mohon maaf Pak, saya ke sini datang bertamu malam-malam. Oh, nggak apa-apa Mas Aris. Saya sudah tahu kalau Mas Aris bakalan datang ke sini malam ini. Kok Bapak bisa tahu ya? Dari mana Pak? Dari si Neng yang potongan tangannya Mas bawa ke sini. Oh, iya Pak. Saya ke sini memang mau ngasih ini Pak. Terima kasih ya Mas, sudah mau repot-repot nganterin. Iya Pak, tapi kalau boleh tahu, Bapak ini siapanya korban ya? Saya kakeknya Mas. Oh alah, pantesan. Dari tadi saya bingung kok Bapak bisa tahu semuanya. Tapi Pak, sebenarnya apa yang terjadi sama si korban Pak sampai bisa kejadian seperti ini? Jadi waktu itu saat si Neng pulang dari shift malam, tiba-tiba di tengah perjalanan, si Neng dibegal sama 2 orang laki-laki Mas. Motornya dirampas dan jenazahnya ada bekas luka sabetan benda tajam. Setelah beberapa bulan, akhirnya pelakunya ketangkep polisi. Dan yang bikin shock, ternyata pelaku itu teman dari calon suaminya si Eneng. Ya Allah, saya turut prihatin ya Pak. Jadi si Eneng itu udah mau menikah Pak? Betul, calon suaminya namanya Hendy. Ceritanya itu temennya si Hendy ini punya utang sama Hendy. Terus suatu hari temennya ini pinjem motor ke Hendy. Katanya buat ambil uang mau bayar hutang-hutangnya. Nggak taunya motornya itu dipakai buat begal. Dan kebetulan aja yang menjadi korban itu si Neng. Lah terus calon suaminya gimana Pak keadaannya? Yang pasti shock Mas, pas tahu calon istrinya sudah meninggal. Sekarang kayak orang linglung, mungkin belum bisa ikhlas atas kepergiannya si Neng. Sejak kejadian itu, gangguan suara yang dialami oleh Aris mulai menghilang, dan motor yang sebelumnya rusak tiba-tiba bisa menyala kembali meskipun belum Aris perbaiki.